Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon siswa baru SMP 2 Keras. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Kita berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke anak-anak. Sebelum ke materi, diperkenalkan dulu ya. Nama saya ada di layar. Siapa namanya? Iya betul, namanya Pak Isam. Biasanya saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya. Oke. Eh, untuk materi MPLS kali ini saya akan membawakan apa? Tentang potret pelajar Pancasila. Nah, apa sih? Kok pelajar juga harus Pancasila? Iya, yang Pancasila itu tidak hanya orang dewasa yang sudah tua, bapak ibu guru atau ayah ibu, tetapi pelajar pun juga harus bersifat atau berjiwa Pancasila. Nah, apa ciri khasnya pelajar yang berjiwa Pancasila itu? Ya, ciri khasnya ada 6, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, mandiri. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, itu ciri khasnya. Nah, masing-masing ciri khas ini punya elemen masing-masing ya, punya elemen sendiri-sendiri. Ya, kita lihat yang pertama yaitu beriman bertakwa, itu elemennya ada 5, yaitu apa? Akhlak dalam beragama, akhlak pribadi terhadap manusia, terhadap alam dan akhlak dalam hidup bernegara. Contohnya dalam beragama kita sebagai umat Islam contohnya ya menjalankan kewajiban sholat, membayar zakat, terus akhlak terhadap manusia dan pribadi ini terkait ya. Contohnya kita hormat terhadap orang tua, sopan ya, sopan dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Kepada alam, contohnya kita sayang dan terhadap tumbuh-tumbuhan atau binatang di sekitar kita. Tidak menginjak, tidak merusak, tapi sebaliknya kita malah merawat dengan baik. Dalam akhlak bernegara, contohnya adalah, nah sekarang ini ya, misalkan pemerintah dalam sibuk dalam rangka PPKM demi untuk menjaga agar masyarakat Indonesia itu sehat, tidak terkena penyakit, pemerintah mengadakan namanya PPKM. Itu harus kita laksanakan ya, kita tidak boleh semaunya ya. Itu. Contoh yang lain adalah kaitan dengan pelajar adalah ada ya yang dapat bantuan dari pemerintah, misalkan apa? PIP ya, dapat uang bantuan dari pemerintah. Nah, itu harus digunakan untuk kegiatan belajar. Belajarnya semakin rajin. Kenapa? Dibantu, dapat bisa membeli tas, bisa membeli buku dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya, sudah dibantu malah nggak pernah belajar ya. Itu salah ya. Oke. Yang berikutnya adalah nomor 2, berkebinekaan global. Ini ada 3 elemen, yaitu yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Ya, budaya asing ya, termasuk budaya lokal juga budaya asing. Kemudian kemampuan berkomunikasi interkultural, jadi antar budaya dalam interaksi dengan sesama. Dan yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Maksudnya kurang lebih begini, ketika ada budaya dari luar masuk ke negara kita, ya bercampur dengan kebudayaan kita, kita harus hati-hati, menghargai, tidak asal memakai, menerapkan. Bisa aja budaya atau kebiasaan dari luar itu tidak baik bagi kebudayaan kita, merusak. Tapi juga sebaliknya juga ada kebudayaan yang semakin baik, yang bisa membuat budaya kita semakin bagus. Itu kita harus bisa menyaringnya, mana yang baik dan mana yang kurang baik. Oke, berikutnya adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu ada 3 elemen. Yang pertama kolaborasi atau kerjasama, kepedulian, dan berbagi. Nah, ini yang contoh yang real adalah ketika di sekitar kita ada kerepotan. Di sekolah contohnya ya, sekolah sedang repot, ada
kerja bakti, maka harus kolaborasi, kerjasama, membersihkan kelas. Ada yang bagian membersihkan kaca, yang tinggi-tinggi badannya membersihkan bagian atas. Kemudian ada yang membawa timba, ada yang membawa sapu, ada yang membawa lap dan sebagainya ya. Kerjasama untuk membersihkan kelas dan sekolah. Kepedulian apa contohnya? Ya, misalkan ada temannya yang sedang kesusahan, kita bantu dengan berbagi. Contohnya misalkan temannya tidak punya pulpen, kita kasih pinjaman atau mungkin malah dibelikan. Contohnya itu ya. Oke. Kemudian ciri yang keempat adalah kreatif. Kreatif artinya apa? Menghasilkan gagasan yang orisinil, yang asli dan menghasilkan karya. Nah, ini penting. Jadi pelajar nanti harus bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa diberikan kepada masyarakat, bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam bidang pertanian, bidang IT, bidang konstruksi atau bangun-membangun, dan sebagainya ya. Itu akan ada gunanya. Jadi punya gagasan dan menghasilkan sebuah karya, namanya kreatif. Berikutnya adalah yang kelima adalah mandiri. Nah, pasti paham nih mandiri nih ya. Sadar diri dengan situasi dan yang akan dihadapi. Yang B, regulasi diri. Regulasi apa artinya nih? Mengatur diri sendiri. Contohnya dalam belajar adalah ketika ada PR, maka jangan mengeluh, kok PR lagi. Nah, kenapa? Pasti Bapak Ibu guru itu memberi PR. Kenapa? Supaya kamu bisa berpikir, bisa berlatih, bisa mempraktekkan ilmu yang diajarkan. Jadi diberi PR tujuannya adalah supaya kamu mempraktekkan. Dan itu pasti terjadi. Makanya kita harus siap. Termasuk juga Pak, ulangan harus siap. Jangan sampai ulangan kenaikan atau semester bingung belum belajar. Makanya belajar harus ditata setiap hari. Karena nggak mungkin belajar satu hari cukup, nggak mungkin. Jadi harus sedikit demi sedikit ya, semakin sering membacanya. Juga menulis. Nah, regulasi diri apanya? Kita bisa mengatur diri sendiri sebagai pelajar. Contohnya tadi ada PR ya. Nah, ada PR. Berarti bagaimana ini? Kita harus ngatur. Ini harus saya kerjakan nanti setelah sholat asar, contoh begitu. Kenapa? Karena saya nggak ada kegiatan selesai. Nah, jangan sampai itu kita nggak punya target, nggak punya rencana, nggak punya tata sibuk, ada PR biarin, ada tugas biarin. Nanti di akhir-akhirnya kan kamu sendiri yang kebingungan dan rugi ya, yang rugi. Harus kita mandiri mengatur diri sendiri dan tidak tergantung orang lain. Oh, jaga nih bapak ibu yang ngerjakan ya nggak bagus ya, ya boleh minta bantuan tapi tetap harus mandiri, menulis sendiri, mengerjakan sendiri ya. Yang keenam adalah ciri bernalar kritis. Ya, ini ada 4 poin ya. Itu maksudnya kurang lebih begini, ketika ada informasi ya yang masuk, maka kita tidak serta-merta menelan mentah-mentah tanpa berpikir, tanpa menalar, tanpa mengevaluasi, langsung main sebar, main posting, contoh begitu. Nah, harus kita pikir dulu, apakah akibatnya, apakah penyebabnya, ini info ini bagaimana prosesnya atau terjadi bagaimana, itu harus kita evaluasi, kita nalar supaya apa? Ketika kita bertindak atau mengambil keputusan itu apa? Betul-betul tidak merugikan diri kita dan juga orang lain, apalagi dengan keluarga kita. Karena apa? Kalau salah salah mengambil keputusan, kita bisa berakibat fatal ya, merugikan orang lain, akhirnya timbul permusuhan. Bahkan bukan orang lain apa Pak, dengan negara. Oke, ya. Kemudian, nah di akhir setelah tadi ya akan ada tugas. Tapi sebelum tugas kita ulang lagi ya. Ada berapa tadi poinnya? Ada 6 ya, ada 6 ciri khas, yaitu
makan roti. Nah, makan roti manis lebih tepatnya, yaitu apa? Beriman, kebinekaan, yang ketiga gotong royong, T-nya kreatif, man-nya mandiri, dan is-nya apa? Benaran kritis, makan roti manis. Nah, yang terakhir adalah tugas yang kamu tunggu-tunggu. Nah, pasti ada tugas ya. Silakan dikerjakan di lembar kertas, yaitu tugasnya adalah potret pelajar Pancasila. Sudah silakan ditulis kelasmu apa atau kelompokmu apa, namamu lengkap siapa, dan nomor urut dalam kelas tersebut. Silakan dijawab dua pertanyaan di bawah ini atau tugas ini ya. Yang pertama, tuliskan beberapa alasan mengapa kita harus menjadi pelajar yang berjiwa Pancasila. Silakan dituliskan beberapa alasan ya. Tidak boleh cuma satu, harus banyak ya. Yang kedua, dalam masa pembelajaran jarak jauh, dari rumah atau online, apa saja yang kamu lakukan agar mencerminkan sebagai pelajar yang berjiwa Pancasila? Nah, itu aja ya. Ah, silakan kerjakan di kertas. Jangan menunda waktu ya. Kalau bisa dikerjakan hari ini, segera dikerjakan. Oke? Demikian materi dari Pak Isam. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.